Tuh, di sini kan udah ada soket di coilnya. Nah, sudah ada busi. Ini udah terpasang kayak gini. Nah, yang ini lampu ya. Ini kita coba nyalain motornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel. Hampir 2 minggu nggak upload konten karena kesibukan ya. Kemudian juga dikejar dengan pelanggan. Nah, kebetulan ini sedang lapang tuh, lagi santai juga ya. Oke, kita buat tutorial. Saya pernah bercerita kalau pernah kejadian di motor Pega, padahal Peganya Pega karbu loh. Kalau untuk jenis motor karbu, kalau menurut saya sih itu motor paling gampang dan paling enak. Mau itu dari segi pengapian, mau itu dari segi mesin, segala macam itu paling enak di motor karbu kalau menurut saya, karena saya dari awal belajarnya motor karbu kayak gitu ya kan. Jadi menurut saya nggak ada kendala sama sekali. Oke. Nah, pernah dulu kejadian di motor Pega, motornya apinya itu hilang timbul. Nah, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Ketika ada, motor nyala. Udah sering dibawa ke bengkel, sampai ke bengkel udah dibeneri, tek, motor nyala. Dibawa ke rumah, motornya hilang lagi, mati lagi. Dibawa ke bengkel, pindah bengkel lagi, kemudian dibeneri, kemudian nyala. Dibawa ke rumah, sampai kayak gitu terus, sampai capek. Rubbing pun, sepul juga udah di rubbing, modern CGI, apa segala macam udah di rubbing. Tapi ada satu yang dia terlupa, adalah kabel bodi atau kabel serumpun. Nah, itu juru sandalan saya ya coy. Nah, dibawalah ke sini, ternyata benar untuk apinya hilang timbul. Ketika dibawa ke sini, saya cek untuk apinya ada. Motornya saya nyalakan, motornya nyala. Kemudian saya bawa berjalan, kemudian tiba-tiba mati, hilang harusnya. Nah, saya setelah mendengar cerita seperti itu, udah diganti ini, udah dicoba ini, coba itu, macam-macam, dan akhirnya saya beset. Selesai. Saya tinggalkan untuk arusnya seperti ini, untuk arus sepulnya seperti ini ya. Saya persingkat untuk arusnya, dan alhamdulillah motornya sampai sekarang dong normal. Sering kesini juga, ganti oli rutin juga dia. Oke, jadi intinya itulah kuncinya ya, harus teliti dan juga harus bersabar, nggak bisa diburu. Nah, untuk kasus di motor ini nggak ada masalah, hanya saja untuk motor ke kebun. Jadi untuk motor ke kebun, karena dia sering bermuatan, takutnya kabelnya kepotong ke ini, kesenggol itu, dan segala macam. Jadi dia minta untuk arusnya dipersingkat saja. Nah, itu yang saya suka. Karena kenapa saya suka? Karena untuk kabel serumpunnya ini nanti bisa berguna juga. Oke, karena kabel originalnya. Oke, langsung aja kita lihat di sini untuk arus dari sepulnya, kecuali di rokokan di sini. Nah, untuk arus dari sepul untuk motor Pega ini gampang sekali, enak coy. Oke, nah ini untuk yang dua ini kan nggak pernah terpisah loh. Ketika terpisah juga ya gampang, tinggal kita buka. Kalau nggak salah untuk yang satu ini, untuk dua ini adalah pulsar, yang satunya biasanya putih dan satu biasanya putih list merah. Nah, ini di motor Pega ini ada warna merah dan warna putih. Nah, ini pulsar. Nah, untuk yang ketiga kabel ini yang hitam, kuning, dan putih. Nah, ini untuk pengecasan, ini ground, dan yang ini untuk lampu. Simpel kan, gampang, enak. Oke. Nah, karena ini untuk kabelnya udah nggak jelas kayak gini, jadi ini dipotong aja untuk pulsarnya, cetas, potong, nggak peduli. Tapi jangan sampai tertukar ini dengan yang ini, dengan putih ground yang ini, karena warnanya sama ini. Walaupun tertukar juga nggak jadi masalah, nanti ya ribet mau buka kayak gitu loh maksud saya.
Takut ketukar? Oh enggak, saya nggak takut coy, nggak takut ketukar. Oke, kelihatan lah ya. Oke, saya zoom dikit. Nah ini tadi ya, ini kita ganti songket kayak gini aja nih. Oke, kita ganti songket kayak gini. Nggak tahu ini bekas songket dari kabel serumpunnya juga kok. Songket dari kabel serumpunnya saya ambil. Nah itu nanti mau dipasang lampu nggak bisa? Oh bisa, tentu bisa kita pasangin lampu. Mau lampu, mau klakson, mau sen, bisa dirakit dari awal juga bisa. Tapi yang memakan waktu kalau untuk merakit semua perkabelan kayak gitu. Tapi kalau untuk sekedar menyalakan dengan lampu, ya. Oh. Nah, udah jadi itu. Ini untuk apa? Untuk ini tadi pulser ya. Ini masih kita ambil dari kabel serumpunnya tadi, kabel bodinya. Ini kita sambungin kayak gini. Ini kita ceklok ya di sini. Nah, ceklok. Nah, harus kita ingat karena warnanya udah berubah. Jadi ini warna putihnya, ini warna putih, ini warna putihnya, ya, ini warna putih. Kemudian ini warna merahnya, kayak gitu. Karena udah berubah tuh. Kita tinggal dulu. Kemudian tinggal kita ambil yang ini, yang 3, yang untuk kabel lampu, ground dan terlalu rame guys. Kita langsungin aja. Nah ini ya, ini untuk CDI nya. Ini CDI juga udah kayak gini bentuknya. Saya itu soket-soketnya. Kayak mana ini? Nah, tuh soketnya kayak gitu. Soketnya. Nah kan? Ini pulser tuh. Nih, 2 ini masuk pulser. Putih merah masuk pulser. Ini out dari kontak ya. Ini out dari kontak, ini ground, kemudian ini out coil. Nah, ini out coil. Tes. Oke. Nah, kita ambil putihnya, kita ambil merahnya. Nah, karena di sini udah ada tuh. Merah putih kan? Ini merah, mana merah? Ini merah sini. Warna putih. Nah, tuh udah masuk. Pulsernya udah masuk. Ini out dari kontak, ini ground. Groundnya ini nanti kita bagi dulu ya. Kita cari ground nempel, ground rangkanya kita cari. Aduh, ini kayaknya kosong ya, bosok kabelnya guys, ireng. Kok kabelnya ireng, gosong-gosong kabelnya. Nah, ini groundnya kita taruh sini dulu. Kita cari sambungan groundnya di mana? Sambungan. Ini yang ke rangka, ya. Kita cari rangkanya. Karena kalau disambung aja kayak gini dia nggak bakalan nyala. Karena ground spool untuk Yamaha ini di luar. Gitu. Oke. Nah, di sini ada ground tuh. Ini ada ground. Ini nempel di sini tuh. Nanti kita masukin sini aja tuh. Tuh. Oke. Kemudian ada 2 jalur lagi. Ini kiprok. Nih, ini kiprok. Masuk kiprok dulu. Oke.
Kita ambil dari kabel bodi aja. Nah, tuh. Oke, ini hitam. Nah, ini lampu. Nah, ini pengecasan. Tuh ya. Ini pengecasan aki satu ke kontak satu kayak gitu. Ini sini merah, ini lampu, ini pengecasan, ini ground juga nih, ada warna hitam tuh, ground. Nah, ini masukin yang dari spool warna putih, kita masukin ke kiprok nih. Masuk kiprok yang warna putihnya. Ini kuningnya kita masukin juga ke kiproknya. Tuh. Oke. Nah, tuh. Tuh, masukkan. Udah selesai. Ini kita masukin ke ground. Ini kita groundin dulu. Ini ground kiprok. Nanti semuanya gabungnya ke rangka. Oke. Mau langsung bisa tanpa melalui kontak bisa. Ini langsung kita masukin ke warna coklat ini. Untuk yang warna merah ini kita langsungin ke warna coklatnya. Nih, sini aja satu. Nah, ini masuk coklat. Nah, oke. Nanti kita setting, kita coba dulu. Oke. Untuk yang satu ini menuju ke coil. Ini ke coil. Oke, coil. Ini dilakban dulu supaya nggak nanti jebret-jebret, nggak jelas. Ini kita kasih isolasi dulu biar nggak terlalu, karena kiproknya nyelip di sini. Kiproknya nyelip di bawah. Kita langsung cangkok aja untuk lampunya di sini. Nah, ini untuk lampunya kita cangkok. Nah, kalau ketika kiprok dicabut tes, nah lampunya pedot karena dia nggak melalui regulator, apa namanya tuh, karburator, apa namanya tuh, sampai ke sini. Nah, kita ingat ini groundnya. Kita cari ground terdekat dulu. Nih troknya ya. Nah, udah masuk kan. Ini groundnya kita gabung, kita pakaiin ini dulu. Pakaiin apa ini? Lah kok ini coy? Kok nggak ngelipet ini coy? Nah, ini kita tempelin. Supaya kelihatan. Ini biar di sini dulu groundnya kita tempel. Nah, ini groundnya udah nempel tuh. Udah ya. Nah, ini groundnya udah saya tempelin di sini. Nah, ini udah terhubung semua tuh. Oke. Ini untuk lampu. Ini yang warna kuning ini lampu, dan yang ini nanti pengecasan aki ya. Ini untuk arusnya langsung masuk dulu. Yang warna merah langsung masuk ke CDI dulu. Nah, nanti kita coba bisa nyala apa enggak. Nah, ini yang warna oranye ini adalah menuju ke coil. Nah, kita coba dulu kecrek, coba. Gimana ngecreknya coba? Nih, coba dikecrek sini ya. Oke. Aduh. Oke. Ini masuk ke coil. Ini dari songket ini apa klakson gitu ya. Ya kan? Kita ambil yang coklat aja nih. Bebas lah mau warna apa, mau disambungin sendiri juga boleh, mau sambung langsung.
Nah, ini yang ke coil. Oke, kita lakban dulu supaya nggak ngesret. Nah, ini masuk coil ya, masuk ke coil, dan nyolok aja tuh. Di sini kan udah ada soket di coilnya. Nah, sudah ada busi, ini udah terpasang kayak gini. Nah, yang ini lampu ya. Ini kita coba nyalain motornya. Oke, motornya udah nyala coy. Motornya udah nyala. Ini untuk lampu. Kita coba lampunya. Apakah arus lampunya ada? Tuh, ya kan? Nah, tuh. Ini untuk lampu. Oke, selesai, beres. Terus tinggal lagi kita modif kontaknya aja. Yang warna merah dari kiprok, ini kita masukin kontak dulu sebelum dia masuk ke CDI ini. Terus motornya mati. Oke, beres. Jadi gampang, nggak usah dibikin ribet dengan kabel-kabel yang kayak gini tuh. Nih, kabel-kabel kayak gini. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.